Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hari ini kita bertemu kembali dalam kuliah kebijakan pajak dan retribusi daerah, di mana materi yang akan kita kuliahkan pada hari ini berjudul Self Assessment dan Official Assessment. Apa yang dimaksud dengan self assessment dan official assessment? Maka self assessment dan official assessment itu adalah sebuah sistem perpajakan yang selama ini ketika kita belajar pajak, kita hanya mendengar sekilas terkait penerapan sistem perpajakan, yaitu self assessment dan official assessment. Maka hari ini kita akan memperdalam apa yang dimaksud dengan self assessment dan official assessment tersebut. Sebelum kita memulai, kita doa belajar dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama-tama kita harus memahami yang berhubungan dengan sistem perpajakan itu seperti apa. Kuliah di administrasi publik selalu akan dihadapkan kepada apa yang disebut dengan sebuah sistem. Sistem adalah sebuah pernyataan yang sering kita dengar yang merupakan kaitan antara subsistem dan subsistem lainnya yang membentuk sebuah kesatuan yang utuh tanpa ada satupun subsistem yang merasa lebih baik daripada subsistem yang lainnya. Jadi dalam sistem perpajakan itu bisa kita artikan sebagai suatu kumpulan atau suatu kesatuan yang terdiri dari unsur tax law, tax policy, dan tax administration yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan dan target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hukum pajak itu dengan kebijakan pajak dan administrasi perpajakan itu terlihat disatukan dalam sistem perpajakan, itu yang kita sebut dengan sistem perpajakan secara utuh, yang nanti biasa kita dengar dengan sistem perpajakan yang kita sebut dengan sistem perpajakan self assessment dan official assessment. Pada dasarnya dalam sejarah kita bisa melihat bahwa di reformasi perpajakan kita yang pernah berlaku di Indonesia pada tahun 1983, di sini kita bisa pernah mendengar bahwa ada sebuah perubahan mendasar dalam sistem perpajakan kita. Yang dahulunya kita sebut dengan official assessment berubah kepada self assessment. Berarti dahulu di negara kita yang pertama kali diterapkan itu adalah sistem perpajakan official assessment. Baru kita mendengar apa yang dimaksud dengan self assessment. Apa yang dimaksud official assessment, apa yang dimaksud self assessment, maka kita masuk satu-satu terkait dengan official assessment dan self assessment itu. Nah, official assessment, kita mulai dari official assessment. Official assessment adalah sebuah sistem dan mekanisme pemungutan pajak di mana Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang diberi wewenang untuk memungut pajak berpartisipasi dalam penghitungan pajak seorang atau suatu badan. Jadi dalam penghitungan suatu pajak atau katakanlah perhitungan pajak yang harusnya dilakukan oleh seorang warga negara itu dilakukan semua oleh Dirjen Pajak. Jadi besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar masyarakat dihitung oleh kantor pajak. Maaf, kantor pajak bertugas menghitung jumlah pajak yang dibebankan dan harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam mekanisme seperti ini, kelebihannya adalah wajib pajak tidak perlu repot untuk menghitung berapa jumlah pajak yang harus ia bayar, karena jumlah pajak yang harus ia bayar sudah tercantum dan sudah dihitung oleh petugas dan kantor pajak. Mudah, bukan? Kemudian, mekanisme pemungutan pajak seperti ini rentan dengan adanya kecurangan dari pihak penghitung pajak atau fiskus. Kalau pemerintahnya tidak detail memberikan sebuah aturan yang baik kepada fiskusnya atau penghitung pajaknya, maka sangat rentan sekali terjadi korupsi dan penggelapan uang di sini. Terkadang apabila pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak terhitung besar, maka wajib pajak tersebut akan berpikir
bahwa ada kesalahan atau kecurangan dalam penghitungan pajak. Dan dengan pikiran seperti itu, otomatis kantor pajak selaku badan pemungut pajak tidak akan dipercayai lagi sepenuhnya oleh wajib pajak. Sehingga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pun berkurang kepercayaannya. Terkadang dalam prakteknya wajib pajak dan Fiskus dalam proses negosiasi penetapan dan perhitungan pajak besarnya pajak tersebut sangat dimungkinkan untuk melakukan tawar-menawar. Pada dasarnya, dengan official assessment, penetapan pajak terkesan dilakukan secara sepihak. Kan wajib pajak berperan pasif serta rentan sekali dengan kecurangan yang ada. Kriteria dari official assessment ini, kalau kita lihat dalam sebuah negara yang menerapkan official assessment ini adalah bahwa yang pertama, wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada Fiskus. Jadi penetapan berapa yang akan dituliskan di dalam wajib pajak itu ada haknya ada pada Fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Artinya wajib pajak hanya memberikan informasi dari apa yang menjadi klarifikasi yang diberikan atau ditanya oleh seorang Fiskus. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Nah, yang kedua, sistem perpajakan yang kedua yang pernah berlaku di Indonesia yaitu self-assessment. Self-assessment merupakan sistem dan mekanisme pemungutan pajak di mana penghitungan pajak yang harus dibayar diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab yang lebih besar oleh kantor pajak atau Fiskus untuk melakukan perhitungan pajak mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajak sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Wajib pajak harus mengetahui betul tata cara penghitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayarannya. Dalam sistem ini, Fiskus berperan lebih pasif, sedangkan wajib pajak dituntut untuk berperan aktif. Fiskus dalam hal ini kantor pajak hanya berperan untuk membina, meneliti, mengawasi, dan memberi pelayanan wajib atau melayani wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya. Agar sistem self-assessment ini berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting di sini. Jadi penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan, penyidikan pajak, penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Itu bisa kita lihat dari pernyataan Priantara tahun 2000. Jadi kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada penerima pajak. Kelemahan dari sistem ini adalah perlu adanya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak, sehingga perlu banyak himbauan, sosialisasi, pembinaan dari Ditjen Pajak agar dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak. Jadi kriteria dari self-assessment system ini adalah wajib wewenang, atau kita katakan yang pertama adalah wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang itu ada pada wajib pajak sendiri. Kalau coba-coba bohong, maka dia harus siap-siap untuk berhadapan dengan hukum yang berlaku pada saat itu di negara tersebut. Kemudian wajib pajak aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan wajib pajaknya sendiri yang terutang. Maka di sini akan subur yang namanya broker atau orang-orang yang membantu untuk membuat sebuah perhitungan perpajakan yang dulu pernah terjadi dan pernah saya ceritakan terkait dengan OC Kaligis yang punya kerajaan yang berhubungan dengan hukum, dan kita bisa lihat semua perhitungan pajaknya di seluruh Indonesia di kantor hukumnya itu kantor pengacaranya dihitung oleh anak-anak D3 UI perpajakan. Jadi bagus sekali dan dipuji oleh Departemen Perpajakan atau Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, dan ini bisa kita lihat
menjadi contoh pertama dahulu penerapan dari katakanlah orang yang membantu dalam menghitungkan pajak. Bukan berarti ojek sekaligus itu bodoh, tidak. Tetapi karena dia tidak punya waktu dan tidak punya masa untuk menghitung dan tidak punya waktu yang dikhususkan untuk menghitung hampir seluruh elemen kepentingan pajaknya, maka diminta untuk diselesaikan oleh orang lain yang memang ahli di bidangnya. Ketiga, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Jadi tugas dari Direktorat Jenderal Pajak sini, dia tidak boleh ikut campur, dia hanya mengawasi dan memberikan katakanlah panduan, kemudian cara mengisinya, cara mengirimnya, cara melakukan aktivitas-aktivitas berhubungan dengan pengiriman pendanaan atau katakan negosiasi kalau umpamanya ada sesuatu yang bermasalah dalam hal perpajakan yang didapatkan oleh seorang wajib pajak. Jadi kondisi pendukung pemungutan pajak itu kalau kita lihat dari pernyataan Gunadi dianggap sukses apabila terdapat 6 kondisi pendukung dari setiap pemungutan pajak yang dilakukan, apakah itu sistem yang bersifat self-assessment atau official assessment. Kita bisa lihat yang pertama adalah kondisi yang mendukung itu adalah sebagian besar aktivitas ekonomi dilaksanakan dalam transaksi uang. Dan kalau sudah kita umpamanya sebagian besar pemerintahan kita dulu Soeharto menerapkan yang pertama kali itu adalah yang kita sebut dengan official assessment. Kenapa official assessment? Karena dia melihat masih ada sebagian besar penduduk kita yang melakukan proses ekonomi dengan menggunakan barter. Tapi itu sangat sedikit memang, tetapi Soeharto tidak berani untuk mengambil sebuah tindakan gambling ketika dia melihat masih penduduknya masih dalam tahapan sebagian besar masih ada yang melakukan barter atau tukar barang dengan barang dalam sistem ekonomi, belum menggunakan uang, dan uang belum menjadi sebagai sarana ini yang sangat vital seperti saat ini. Kemudian berkembang setelah itu kita melihat bahwa uang sudah menjadi bahan yang dibutuhkan atau menjadi alat yang sangat potensial dalam bidang ekonomi kita, transaksi ekonomi, maka Soeharto berani merubahnya pada tahun 1983 dari sebuah sistem yang kita sebut official assessment menjadi self assessment. Kemudian tingkat iliterasi. Kemudian yang kedua adalah kondisi mendukung itu adalah tingkat iliterasi atau buta huruf masyarakat rendah. Nah, kenapa Soeharto tidak berani menerapkan self assessment? Karena sebagian besar penduduk kita hampir hampir di atas 50% itu masih buta huruf. Karena kita baru merdeka pada saat itu, dan ini jadi tugas besar dari pemerintah pada saat itu, tidak bisa mereka diminta untuk mengisi, apalagi menghitung, apalagi menganalisis pajaknya. Ini merupakan suatu hal yang bodoh kalau seandainya dilakukan oleh pemerintahan yang cermat atau pintar. Kemudian yang ketiga adalah kondisi pendukungnya adalah adanya praktek pembukuan atau administrasi yang sehat yang dapat dipercaya. Dan ini akan sangat merepotkan untuk seluruh Indonesia kalau Soeharto itu masih menerapkan official assessment. Kenapa? Karena kita belum memiliki komputer. Nah, sekarang dengan adanya era komputer, Soeharto berani untuk menerapkan yang kita sebut dengan self assessment. Kita bisa simpan datanya, tapi Anda yang tulis. Tidak kami yang tulis lagi, dan kami simpan. Begitu banyak berkas-berkas yang harus dipertanggungjawabkan oleh rezim Soeharto pada saat itu ketika umpamanya sistem official assessment masih diterapkan. Nah, kemudian kondisi yang berikutnya adalah tingkat kepatuhan dan disiplin yang tinggi. Nah, tingkat kepatuhan dan disiplin yang tinggi ini juga masih 50-50 pada masa Soeharto, dan dia juga tidak berani di bawah tahun 1983 itu untuk menerapkan langsung kepada self assessment. Maka dia tunggu dulu sampai rakyat itu paham, sampai rakyat itu mengerti bahwa sebenarnya pajak itu adalah untuk mereka sendiri. Nah, sistem kita katakan kemarin itu bahwa teori dasar pembenaran pungutan pajak itu kenapa dilakukan berdasarkan teori Pancasila itu ketika rakyat sudah paham makna Pancasila dan dia tahu bagaimana sebenarnya Pancasila itu bisa menjadi panduan kita, pedoman kita untuk bisa memahami ternyata ini adalah sebuah bentuk gotong royong usaha kita bersama untuk kemajuan atau kepentingan kita bersama.
Kemudian tersedianya jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif dengan sedikit atau menghilangkan kerahasiaan untuk tujuan perpajakan. Kemudian rendahnya tingkat sektor atau ekonomi informal atau underground black market ekonomi. Nah, inilah ada beberapa kondisi-kondisi pendukung ketika sebuah sistem harus dirubah antara official assessment kepada self assessment. Jadi secara umum bisa kita pahami bahwa self assessment itu adalah yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hanya akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu maaf, pajak itu adalah syaratnya wajib pajak itu adalah satu, kesadaran wajib pajaknya, kemudian kejujuran wajib pajaknya, ketiga, kemauan atau hasrat untuk membayar pajak, kemudian yang keempat adalah kedisiplinan wajib pajak. Jadi perbedaan self assessment kepada official assessment secara umum bisa saya gambarkan bahwa ketika rezim Soeharto dulu mencoba untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia, mereka memutuskan bahwa ketika dia tahu masyarakat Indonesia adalah banyak tidak paham menulis atau tingkat literasinya sangat rendah, kemudian mereka juga belum memahami bagaimana membayar pajak yang sesungguhnya atau kesadaran membayar pajak juga masih rendah, kemudian mereka juga masih belum menggunakan uang sebagai bentuk sarana ekonomi yang sangat vital seperti saat ini. Nah, mereka memutuskan untuk kita harus menggunakan official assessment. Nah, ketika official assessment sudah berjalan dan dia lihat ini sudah mulai berubah dan masyarakat sudah mulai berkembang, maka diputuskanlah pada tahun 1983 kita melakukan reformasi perpajakan dan sistem perpajakan kita ganti menjadi self assessment. Sedikit demi sedikit diajarkan rakyat itu untuk bertanggung jawab terhadap pajaknya masing-masing dan diberikan atau dipandu, disosialisasikan, kemudian dilihat, disiapkan sarana-sarananya untuk kelancaran dan aktivitas yang lebih cepat di masa kita sudah mengenal komputer pada saat ini. Nah, itulah gambaran dulu bahwa kita pernah menerapkan official assessment, tapi sekarang kita sudah menggunakan sistem self assessment. Apakah official assessment masih diterapkan di negara kita? Masih. Di manakah itu? Yaitu tidak sepenuhnya diterapkan, tapi setengah-setengah dalam penerapan PBB. Jadi PBB itu masih menggunakan sistem self-assessment dan official assessment. Sebagian menggunakan official assessment dan sebagian self-assessment. Mereka masih tanya kita tentang berapa bentuk atau besarnya PBB yang kita miliki, kemudian yang bayar itu adalah kita dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kita hanya menerima sekian, bayar melalui bank ini dan seterusnya. Itu adalah bentuk official assessment. Nanti penerapannya bahwa setelah uang itu didapat, 80% hasil dari penerapan yang didapat dari PBB itu digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan atau keperluan mereka. 80% dan 20% hanya yang diambil oleh negara. Jadi itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan perbedaan self assessment dan official assessment. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita untuk menapaki materi-materi perpajakan berikutnya terkait dengan kebijakan pajak dan retribusi daerah berikutnya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.